Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Kali ini kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 3, indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah melakukan pengamatan, siswa dapat membuat karya seni montase dan kolase dengan serasi. Setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan perlunya bersikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi penting dari teks bacaan tersebut, kemudian ditulis dalam sebuah peta konsep dengan benar. Nah, kamu telah mengetahui karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Ayo, cobalah membuat karya serupa. Sekarang kita mencoba ya. Buatlah satu karya montase atau kolase. Satu untuk montase. Untuk montase, gunakan gambar-gambar dari majalah bekas atau koran. Tempelkan membentuk komposisi gambar baru yang kamu inginkan. Jika perlu, tambahkan gambar lain, lalu warnailah. Untuk karya kolase, kalau tadi untuk montase, sekarang untuk kolase. Untuk karya kolase, gunakan bahan-bahan yang mudah kamu peroleh. Kamu dapat menggunakan biji-bijian, daun-daunan kering, kapas, atau kulit buah salak. Pertama, buatlah sketsa gambar pada kertas putih. Selanjutnya, tempelkan bahan-bahan yang sudah kamu siapkan. Perhatikan komposisi warna supaya terlihat menarik. Nah, sekarang cara membuatnya. Yang pertama, cara membuat karya montase. Yaitu, pertama, tentukan tema karya. Misalnya tentang keragaman budaya di Indonesia. Contohnya seperti itu ya. Yang kedua, buatlah rancangan karya montase pada selembar kertas. Kalian buat rancangan. Yang ketiga, carilah gambar-gambar sesuai rencana atau sesuai rancangan. Gambar-gambar dapat kamu peroleh dari buku bekas, majalah, atau koran bekas. Yang keempat,
guntinglah gambar-gambar yang kamu peroleh. Yang kelima, rekatkan potongan gambar-gambar pada kertas sesuai rancangan. Jadi kamu tadi merancangnya bagaimana? Nah, itu tinggal gambar-gambarnya tinggal direkatkan di situ. Yang keenam, jika perlu, lengkapi dengan gambar dengan menggunakan pensil. Lalu warnailah. Nah, sekarang cara membuat karya kolase. Cara membuat karya kolase yang pertama, buatlah gambar pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih. Jadi anak-anak tetap harus memilih tema dulu ya. Lalu yang kedua, siapkan bahan untuk kolase. Misalnya ada kertas, ada kain, ada kayu, atau biji-bijian. Yang ketiga, potong-potong bahan kolase, kecuali biji-bijian. Ya, jadi bahan yang mau dipakai itu dipotong-potong dulu, kecuali biji-bijian. Selanjutnya yang keempat adalah tempelkan potongan-potongan bahan pada gambar. Jadi ketika kalian sudah membuat sketsa, sudah membuat gambar, dari potong-potong itu bahannya, nah, lalu tempelkan potongan-potongan bahan tersebut pada gambar yang sudah dibuat. Nah, sekarang coba bacalah teks berikut. Melaksanakan sikap toleransi. Kita harus mempunyai sikap toleransi terhadap keragaman dalam masyarakat Indonesia, baik keragaman agama, suku dan ras, sosial budaya, maupun gender. Sikap toleransi dalam keragaman bangsa Indonesia sangat penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, pentingnya sikap toleransi antara lain sebagai berikut. Jadi, pentingnya sikap toleransi itu bisa kita contohkan sebagai berikut. Membentuk persatuan bangsa. Yang kedua, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sikap toleransi hendaknya juga diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, sekarang berikut beberapa contoh penerapan sikap toleransi dalam berbagai lingkungan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, di lingkungan keluarga. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan keluarga seperti berikut. 1. Membantu pekerjaan orang tua di rumah. 2. Membantu adik saat kesulitan dalam belajar. Ada lagi, menghargai perbedaan antar anggota keluarga. Ada lagi, menjaga ketenangan saat jam tidur siang. Dan
juga mendengarkan dan menjalankan nasihat orang tua. Nah, coba diperhatikan. Ini adalah contoh gambaran toleransi. Di situ ada ibu-ibu yang menyapu, membersihkan lingkungan, dan juga ada anak kecil yang ikut membantu. Itu juga ada yang bergotong royong ya, bekerja sama mengangkat barang. Itu karena itu posisi kerja bakti itu ya. Dan ada juga yang berkomunikasi dengan anak kecil. Anak kecil tersebut membawa tabungan, kalau istilahnya celengan gitu ya, dari patung ayam untuk menabung gitu. Nah, itu ya. Jadi itu kegiatan yang mencerminkan sikap toleransi. Itu ada anak kecil yang membantu orang tua tadi ya, seperti itu. Dan ketika ada orang lain yang kesulitan, itu dibantu ya, dibantu. Orang itu, dalam gambar itu ada orang yang kesulitan mengangkat benda sendiri, akhirnya dibantu oleh yang lain, anggota keluarga yang lain itu mungkin ya. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Kalau tadi di lingkungan keluarga ya, jadi yang tadi penerapan toleransi di lingkungan keluarga. Sekarang penerapan toleransi di lingkungan sekolah. Perhatikan ya. Nah, contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah di antaranya adalah menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Nah, contoh lain, menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Jadi ketika ada teman yang berpendapat ternyata beda dengan apa yang kita sampaikan, maka kita harus menghormati. Dan juga ketika tadi pembelajaran berlangsung, ya kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh membuat kerusuhan. Kita harus menjaga agar proses belajar mengajar bisa berlangsung dengan tertib dan tenang. Artinya tidak ada keributan begitu. Selanjutnya, tidak membedakan suku, agama, dan ras teman. Ketika kita sudah bergaul dengan banyak teman ya. Jadi jangan sampai kita membeda-bedakan. Oh, kamu dari suku ini. Oh, kamu agamanya ini. Tidak boleh ya. Jadi tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Yang selanjutnya, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain. Oh, kamu ikut agama saya saja, harus mau. Nah, tidak boleh itu ya. Karena dalam beragama kita diberi kebebasan. Kita tidak boleh memaksa. Seperti itu. Dan selanjutnya, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, ini ya, mematuhi tata tertib sekolah ini wajib untuk dilaksanakan
dilaksanakan. Kalau kalian sebagai siswa yang baik, maka pastinya kalian akan mematuhi tata tertib sekolah. Nah, itulah beberapa contoh sikap toleransi dalam lingkungan sekolah. Kalau tadi di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan masyarakat. Contoh sikap toleransi dalam lingkungan masyarakat. Ada ramah kepada tetangga. Ya, jadi kita terhadap tetangga harus ramah. Tidak boleh acuh tak acuh, tidak boleh sombong, tidak boleh untuk tidak ramah, ya, harus ramah. Yang kedua, mengikuti kegiatan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jadi kita harus ikut dalam kegiatan sosial. Kalau ada acara kerja bakti, kita juga ikut kerja bakti. Kalau ada acara menengok tetangga yang baru sakit atau perlu ditengok, juga kita mengikuti untuk menengok. Jadi kita harus mengikuti kegiatan-kegiatan sosial di masyarakat. Yang selanjutnya, contoh yang lain ada memberi kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Jadi kita harus memberikan kesempatan. Contoh, kalau kita mau bertamu, ya, jangan ketika waktu-waktu yang punya rumah itu baru akan melaksanakan ibadah. Jangan, ya. Jadi kita kalau mau bertamu, kita harus mencari waktu, selah waktu. Jangan sampai kita mengganggu teman kita atau tetangga kita yang mau menjalankan ibadah, seperti itu. Dan kalau seandainya kita sedang main ke tetangga, umpamanya, ya, jangan sampai ketika kita bermain itu kita tidak mau memberikan waktu, tidak mau memberikan kesempatan untuk dianya melaksanakan ibadah, ya, dengan kita ajak ngobrol terus, nah, seperti itu. Jangan, ya, jangan. Jadi berikanlah kesempatan kepada tetangga untuk menjalankan ibadah. Nah, sekarang tugas. Tuliskan informasi dari teks melaksanakan sikap toleransi. Ya, tuliskan ke dalam sebuah peta pikiran. Jadi silakan kalian membuat atau menuliskan informasi yang berasal dari teks bacaan tadi yang sudah kalian dengarkan, sudah kalian simak, sudah kalian baca, yang judulnya melaksanakan sikap toleransi. Nah, itu, ya. Jadi informasi apa yang kamu dapatkan dari bacaan tadi, lalu silahkan kalian tulis pada peta pikiran seperti pada contoh berikut ini. Nah, seperti ini, ya. Kalian bisa mencontoh peta pikiran seperti ini. Di situ ada arti penting melaksanakan sikap toleransi. Gitu, ya. Jadi judulnya di tengah itu melaksanakan sikap toleransi. Itu pokoknya. Nah, di situ ada arti penting melaksanakan sikap toleransi, ada pelaksanaan toleransi di keluarga,
Ada pelaksanaan toleransi di sekolah, pelaksanaan toleransi di masyarakat. Kamu buat, kamu isi seperti itu ya, agar kalian benar-benar bisa berhasil dalam belajar. Jadi nanti kamu akan menulis arti penting melaksanakan toleransi itu apa, bagaimana ya. Terus pelaksanaan toleransi di keluarga, bagaimana pelaksanaannya di masyarakat dan di sekolah. Anak-anak, itulah materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.